Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello students! Today we want to learn about the chapter 8. Let's play ular kelabang game for grade 3 of elementary school. Jadi, hari ini kita sudah memasuki chapter 8 dengan judul Ayo bermain permainan ular kelabang untuk kelas 3 SD. Before I explain about the materials, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first make and give instruction. Second, follow instructions. And the last, play ular kelabang game. Jadi, sebelum Miss Yuli menjelaskan tentang materi pembelajaran hari ini, seperti biasa, I want to tell you about the goals. Jadi, Miss Yuli akan memberitahu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah Miss Yuli ingin kalian dapat membuat dan memberikan instruksi. Yang kedua, mengikuti instruksi. Dan yang terakhir, bermain permainan ular kelabang. Listen and do the instruction. Dengarkan dan lakukan instruksinya. Please open your book. Please open your book. Have a seat, please. Have a seat, please. Stand up. Stand up. Come forward. Come forward. Clean the whiteboard, please. Clean the whiteboard, please. Repeat after me, please. Repeat after me, please. Turn on the lamp, please. Turn on the lamp, please. Nah, jadi nanti kalian di rumah tolong diulangi lagi bacanya gimana ya. Nah, jadi ini adalah sebuah instruksi. Nah, kalau please open your book itu artinya tolong buka bukumu. Have a seat please artinya silahkan duduk. Stand up artinya berdiri. Come forward artinya maju ke depan. Clean the whiteboard please artinya tolong bersihkan papan tulis. Repeat after me please artinya tolong ulangi setelah saya. Turn on the lamp please artinya tolong nyalakan lampu. Jadi kalau kalian ingin meminta tolong atau ingin memberikan sebuah instruksi ke orang lain untuk melakukan atau jangan melakukan sesuatu, jadi kalian bisa menggunakan kalimat instruction. Nah, jadi I want to explain about the giving instruction. Giving instruction is an expression that is used to give imperative to other people for doing or not doing something.
Jadi, giving instruction itu adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ingat ya, giving instruction atau memberikan instruksi itu adalah ketika kalian ingin meminta kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, biasanya giving instruction itu menggunakan simple present tense. Jadi biasanya giving instruction itu menggunakan simple present tense. Bedanya, kalau simple present tense sebuah kalimat, kalian menggunakan subjek, tapi kalau di sini kalian tidak usah menggunakan subjek. Jadi langsung verb dan objek. Paham ya? Verb itu apa sih? Verb adalah kata kerja. Objek adalah sebuah objek. Nah, jadi di sini kalian harus menggunakan kata kerja dan dilengkapi dengan objek. Kata kerja itu apa aja? Kata kerja itu banyak ya, seperti menyapu, makan, minum, tidur, itu adalah kata kerja. Itu contoh kecilnya. Nah, example, sweep the floor. Sweep the floor, jadi ini adalah, sweep-nya itu adalah kata kerja pertama, the floor-nya itu adalah objek. Sweep itu artinya menyapu. The floor artinya lantai. Jadi, kalau digabung adalah menyapu lantai. Nah, ini adalah sebuah giving instruction. Sweep the floor, please. Tolong sapu lantainya. Nah, jadi kalau kalian ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan giving instruction. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya, I give you example about the giving instruction. Nah, jadi ini adalah contoh dari giving instruction. Clean the whiteboard, artinya bersihkan papan tulis. Be careful artinya hati-hati. Be on time artinya tepat waktu. Don't climb artinya jangan memanjat. Don't do it artinya jangan lakukan itu. Please wake up or wake up please artinya tolong bangun. Please be quiet or be quiet please artinya tolong tenang atau harap tenang. Please do your homework or do your homework please artinya tolong kerjakan PR-mu. Nah, jadi ini semua adalah contoh dari kalimat giving instruction. Sebenarnya masih banyak ya. Tadi adalah contoh dari kalimat giving instruction. Nah, sekarang adalah contoh dari giving instruction dengan ada step by step. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari giving instruction tapi step by step. Nah, di sini ada judulnya How do I replace a light bulb? Yang artinya bagaimana cara mengganti lampu bohlam. Firstly, turn off the electricity power. Pertama, matikan daya listrik. Secondly, allow the bulb to cool down. Yang kedua, biarkan bohlam menjadi dingin. Jadi diamkan dulu bohlamnya sampai dingin. Next, remove the old light bulb. Selanjutnya, lepaskan bohlam lama. Then, screw in the new light bulb. Lalu atau kemudian lepaskan dan pasang bohlam baru atau kencangkan bohlam baru. Finally, turn on the electricity power and switch on the light. Terakhir, nyalakan daya listrik dan nyalakan lampunya. Nah, jadi ini adalah giving instruction, tapi ada step by step-nya. Sampai sini sudah paham tentang giving instruction? Kita masuk ya ke materi selanjutnya.
Ular kelabang game. Ular kelabang is a traditional game often played by Indonesian kids. It usually played by 6 people or more. The more people playing this game, the more exciting the game will become. Jadi, ular kelabang adalah sebuah permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 6 orang atau lebih. Semakin banyak orang yang memainkan permainan ini, permainan akan menjadi makin seru. The game starts with choosing 2 people who will become the head of dragon snakes. They will make a gate. Using their hands, and others will make a row which passes through the gate while singing the Ular Kelabang theme songs. Permainan dimulai dengan memilih 2 orang yang akan menjadi kepala ular naga. Nah, mereka akan membuat sebuah gerbang dengan menggunakan tangan mereka, dan yang lainnya akan membuat barisan yang melewati pintu gerbang sambil menyanyikan lagu tema Ular Kelabang. After the song finishes, the gate will close and the person trapped inside will have to choose which head he or she wants to follow. The songs repeat until everybody has been attached to one of the dragon snake. Setelah lagu selesai, pintu gerbang akan ditutup dan orang yang terperangkap di dalamnya harus memilih yang mana kepala laki-laki atau perempuan akan mereka ikuti. Nah, setelah itu lagu diulangi sampai setiap orang telah memiliki salah satu ular naga. Jadi, nanti kalau yang terperangkap di permainan itu, dia harus memilih mau ikut siapa sampai permainan itu selesai. Now, the most exciting part beginning. Each group must try to capture their opponent's tail when at the same time prevent their own tail from being captured. The tail is captured when the person at one group's tail position is successfully touched by the opponent's tail. The game continues until one group has lost its body and tail. And the winner is the group with the longest row. How to play? First, make a long line like a snake. Second, pick 2 people as a gate. Third, the other players walk across the gate. Fourth, sing the song and start the game. Sekarang, bagian yang paling menarik dimulai. Setiap kelompok harus berusaha menangkap ekor lawannya ketika pada saat yang sama mencegah ekornya sendiri ditangkap. Ekor ditangkap ketika posisi ekor kelompok atau individu berhasil disentuh oleh kepala lawan. Jika ini terjadi, dia akan menjadi ekor lawan. Permainan berlanjut hingga satu grup kehilangan badan dan ekornya. Dan pemenangnya adalah grup dengan baris terpanjang. Nah, cara bermainnya, pertama,
buat antrian panjang seperti ular. Yang kedua, pilih 2 orang sebagai gerbang. Ketiga, pemain lain berjalan melintasi gerbang. Dan yang keempat, menyanyikan lagu dan memulai permainannya. Nah, ini adalah cara bermain ular kelabang. Nanti kita tonton ya videonya. Bagaimana sih cara memainkan ular kelabang? Miss Yuli yakin pasti di antara kalian sudah ada yang pernah memainkannya atau sering bersama teman kalian. Yuk kita tonton video permainannya. Nama ular kelabang atau ular naga karena dalam permainan ini, pemain membuat barisan memanjang yang diibaratkan seperti ular. Yang jelas, nama ular naga atau ular kelabang ini diambil sebagai cara untuk bermain. Bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk senantiasa luruh cair pada kehidupan yang berat pada masa sekarang, kalau sekarang gitu ya. Nah, kehidupan yang seperti ini, maka dia harus ikuti arus kehidupan itu. Meskipun mereka mengikuti arus kehidupan itu, tetapi dia harus memiliki pegangan. Pegangannya mana? Yaitu pemimpin. Pemimpin yang ada di depan itu. Pemimpin itu kan, kalau di belakang itu kan pemimpin ada di depan. Dia itu yang melindungi anak buahnya yang ada di belakang. Sehingga permainan ini mengajarkan kepada anak-anak supaya ikut taat kepada aturan ajakan atau himbauan pemimpin. Maka ular kelabang menjadi simbol bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk taat dan patuh kepada pimpinannya. Ular kelabang menjadi pemimpin dalam permainan. Bermain ular kelabang. Anak-anak dibagi 2 kelompok. Tiap kelompok menentukan pemimpinnya. Buatlah syair lagu atau yel-yel versi kelompok masing-masing. Mintalah bimbingan orang yang tahu cara main yang benar. Kelabang menyebut-sebutnya, seledai daun cukang saya masuk dan selempang. Lamulan, bintang. Ular kelabang menyebut-sebutnya, seledai daun cukang saya masuk dan selempang. Lamulan. Kelabang menyebut-sebutnya, seledai daun cukang saya masuk dan selempang. Nilai luhur permainan ular kelabang, kerjasama, kebersamaan, jujur, persahabatan, disiplin, sportif, menjadi pemimpin. Bagaimana? Sudah kalian tonton videonya? Gampang ya cara bermainnya? Nah, jadi itu adalah permainan ular kelabang yang biasa dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Thanks a lot for today. Miss Yuli harap pembelajaran hari ini kalian dapat memahami yang pertama tentang giving instruction atau memberikan kalimat instruksi, dan yang kedua bermain ular kelabang. Jadi kalau kalian kurang paham, kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.